Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya Amron dan saya Diva di acara channel YouTube kita yaitu Amron Diva. Ya. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang berbeda. Seperti biasa, bintang tamu kita adalah seseorang yang cantik-cantik. Widih. Nah, ini adalah ceweknya. Perkenalan, Mbak, namanya siapa sih ya? Nama saya Nisa Nisa dari mana? dari Karangcengis. Oh, dari Dekat Karangcengis. Iya. Ya mungkin yang ada rumahnya Karangcengis adalah Nanti tonton ya yang orang Karangcengis dan sekitar-sekitarnya ya. Di sini dia mau cerita tentang pengalaman pribadinya ya. Iya, Iya. itu pengalaman pribadi. tapi Sebelum itu untuk mencairkan suasana, alangkah lebih baiknya kita bermain game. Iya, Game betul. seperti apakah? Game apa? apa ya, kayak pertanyaan kayak gitulah ya. Nanti Nisan jawab. Kami Amron dan Diva kasih pertanyaan kayak gitu. Nah, jadi di sini kita mau apa ya? Ngasih beberapa pertanyaan yang dijawab oleh saudari Nisa. Betul. Nah, kita langsung saja mulai ya. Yang Langsung pertama. aja. Ya langsung. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama ya. Iya. Nisa, pilih pasangan yang pasangan ya. pilih pasangan yang ganteng tapi sifatnya kasar, apa pilih yang gak ganteng tapi sifatnya tuh baik? Pilihnya nggak ganteng tapi sifatnya baik dong. Percuma ganteng kalau kasar. Wih, masa? Iya dong. Jangan memandang orang dari fisik. Widih. Hatinya kan lembut. Iya. Tapi nanti kalau kondangan nggak ganteng nggak apa-apa, Pak? Gitu. Iya, nggak apa-apa dong. Kan Yang penting baik. iya. Yang penting baik. Nyaman ya. Iya. Iya. Percuma dong kalau ganteng kasar. Iya. Siapa yang disakitin cewek lah. Jawabannya sangat. Langsung pertanyaan kedua. Ya langsung aja lah ya. Pertanyaan kedua ya. Pilih Pak. Ayo cepat. pilih disakiti atau menyakiti? Aku pilih disakiti. Kenapa? Karena kalau menyakiti itu karma pasti ada. Kalau disakiti berarti karma juga. Hasil dari karma atau gimana? Kalau disakiti mungkin Allah itu ya kasih ujian mungkin. Terus kalau disakiti itu kadang Allah itu menunjukkan bahwa orang itu nggak pantas buat kita. Jadi. Masih ada yang lebih pantas lagi kayak Betul. kita. Nah, Udah pernah disakiti? Sering. Ya, aduh. Tapi sekarang enggak kan? Insya Allah. Jadi sekarang doain kita doain aja jodohnya. amin. Sampai nikah ya. Amin. 5 bulan lagi. Amin. Siapa nih yang mau nikah nih? Terus ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga ya, pertanyaan ketiga. Lebih sering mana sih kamu yang kentutin pasanganmu atau kamu yang dikentutin? Lebih sering dikentutin sih daripada kentutin. Berarti pacarnya suka kentut atau gimana? Ya, berarti ya. Pernah atau enggak? Pernah. Pernah. Sekarang mungkin lebih ke ya kayak gitu sih. Sama lah ya. Itu apa ya? Terjadinya pas kapan? Lagi makan atau lagi jalan atau gimana? Enggak, cuma lagi duduk biasa. Oh, lagi ngobrol-ngobrol ya. Tiba-tiba Aduh, tapi pernah nggak ngentutin? Enggak sih. Nggak pernah. Enggak. Kita tanya pasangannya. Mungkin lebih sering ke temen ya. Iya. Kalau kentut. Lebih sering ke temen. tapi kadang kalau ketemu kentut pada nggak lucu ketawa. Iya. Cuma bilang aku kentut gitu. Udah biasa. Iya. Lanjut pertanyaan keempat.
agak berat sih ya. Iya. Lebih pilih jerawatan atau bau badan? Kalau aku sih mending pilih jerawatan ya daripada bau badan. Kenapa alasannya? Karena kan bau badan tuh dicium kan semua orang kan. Kalau jerawatan itu masih wajar, masih normal. Iya. Kalau bau badan kan gimana gitu, pasti ilfil kan. Yang cium juga, ih cewek-cewek kok bau badannya gitu. Ya berarti lebih pilih jerawatan. Iya. Mungkin ya kalau sama pasangannya mau nyium jadi. Jangan sama temen lah. Iya. Yang mungkin gak jaim ya. Iya. Ya kan mesti ilfil, ih kok bau ya, cewek-cewek kok bau. Walaupun apa ya nggak bilang secara langsung ya, tapi dari mukanya kelihatan biasanya ya. Iya. Ekspresi mukanya. Terus Ya. coba yang sangat bagus. Nah, pertanyaan Spontan. yang terakhir ya apa ini? Lebih suka dipuji atau memuji? Mungkin lebih suka memuji ya daripada dipuji. Kenapa? Karena lebih menghargai orang lain. Kan karena kita dipuji juga kita nggak tahu itu beneran jujur atau hanya untuk menerbangkan perasaan. Tapi baik senang kan kalau dipuji. Ya seneng sih. Atau tergantung pujiannya? Dengan pujiannya. Dalam hal apa ya mungkin Iya. gitu ya. Contohnya apa? Pernah memuji teman kamu apa? Memuji. Iya. Memuji kayak misalnya orang itu tuh gimana ya, sabar banget dalam menghadapi masalah gitu. Cuma bilang kamu kok sabar banget ya menghadapi masalah. Mungkin seperti itu. Kalau dipuji pernah? Dipuji pernah. Contohnya ya pasangan. Siapa ya? Mungkin pasangannya ya. Gak apa ya. Gak usah. Gak usah. Mungkin pasangannya, ih kamu cantik banget ya. Banget ya. Mungkin bisa jadi. Sudah ya cukup ya Pak ya. Jadi sudah. kita langsung saja lanjut ke cerita intinya. Intinya, betul. Pasti penasaran, jangan lupa dulu kalian like, comment, Komen, dan dan subscribe. Nah, Share. ke teman-teman, oke? Share. Nah, ini adalah segmen ceritanya. Iya, Betul. curhat atau cerita ya. Nah, Curcol. siapa namanya dia? Nisa ya. Iya. Nah, profesinya apa? Kalau sekarang sih guru Apa tuh? guru TK. Wow, guru TK. Sama anak-anak kecil ya, lucu-lucu ya. Iya. Berarti suka sama anak-anak ya? Alhamdulillah suka. Karena dari hati mungkin ya, karena suka dari anak kecil, terus jadi mungkin kan kerja dari hati juga kan, nyaman gitu sama anak kecil. Tergantung orangnya, kalau misalnya orangnya nggak suka sama anak kecil nggak bakalan nyaman mungkin ya di TK. Nggak betah gitu Iya, mungkin ya. nggak sabar apalagi. Iya, Guru TK tuh butuh kesabaran, bener-bener sabar karena ngajarin anak tuh dari nol yang belum tahu apa-apa, belum tahu nulis, belum tahu baca, sampai nanti diajarin mungkin sampai bisa baca, bisa nulis. Wow. Sama anak-anak aja suka, apalagi kamu. Benar. Iya, kan? Mendidik anak orang apalagi mendidik anak kamu. Terus kayak pengalaman apa ya yang paling tinggi itu apa? Oh ya, berapa tahun udah? Udah 1 tahun sih, dari Oktober 2020. Lama ya? Berarti umur kamu berapa? Aku masih umur 19 tahun, kemarin November baru. Wah, 19 tahun. 19 tahun udah Ngajar ya? ngajarnya di TK, tapi berarti luar biasa ya kesabarannya kayak gitu ya. Langsung terjun langsung ke TK. Idaman banget nih Wow. cowok. Iya nih, pasti nanti anak-anakmu bakalan didik. Betul dong. Gak dijawab pasti anaknya ya. Enggak dong. Ayo. Karena nggak boleh kasar sama Iya. anak-anak. Wow. Sabar banget. Oh iya, pengalaman apanya ya? Pengalaman itu pas Ngajar. ya, pas nanti itu gimana? Kalau pengalaman mungkin kadang ada yang
ngeyel, harus sabar, gimana lagi ya. Kalau kadang ada anak yang udah diajarin baca sampai ca, balik lagi Anya nggak bisa baca gitu, udah baca, balik lagi ditanya ini huruf apa, nggak bisa gitu. Sabar. Pasti ya. Iya benar-benar. Kalau mungkin ya kalau orang anak TK tuh kan nggak bisa diam, nggak bisa anteng kan, benar-benar anteng kayak gini tuh nggak bisa ya. Jadi ya mungkin kalau ngomong tuh kayak berasa gak dihargai gitu. Orang ngomong, anaknya ngomong udah kayak apa gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Pasti kan ada yang masuk gitu. Apalagi kan karena di TK aku itu menonjolkan hafalan Al-Qur'annya. Kayak juz amma gitu, masih susah kan. Kalau ngajarin anak-anak tuh hafalan bener-bener emang susah banget sih, butuh kesabaran. Apa kita ngomong tapi nggak didengerin gitu. Tapi sebisa mungkin harus sering dihafalkan, kayak diucapkan gitu, kayak bareng-bareng gitu. Pasti lama-kelamaan dia pasti hafal. Walaupun di sekolah tuh dia tuh diem aja, pasti di rumah ada orang tua yang laporan anaknya udah bisa hafalan ini gitu. Kadang aku suka kaget, loh kok bisa ya gitu. Padahal di TK tuh bener-bener anaknya diem. Kalau lagi hafalan tuh anaknya diem, tapi kadang kalau di rumah tuh hafalnya bagus. Ada anak yang kayak gitu. Mantap. Dan itu tuh cara ngatasi anaknya yang kadang suka rewel apa itu gimana ya? Kalau suka rewel kadang ada ya satu anak didik aku yang masih kayak anak kecil. Misal kayak minta minum, misalnya udah kayak dia tuh capek nggak mau ngapa-ngapain, udah mungkin udah jengkel gitu. Cuma dia tuh mintanya dot. Mintanya dot minum itu, ya kosong aja dia mau. Kadang ya gitu, kamu udah besar, dibilangin baik-baik, kamu udah besar, kamu bukan anak PAUD lagi sekarang, udah mau kelas 1 loh gitu, diomongin baik-baik, halus-halus gitu, pasti dianya akan mengerti kok. Sekarang udah enggak, semester 1 kemarin gitu, kalau marah nangis mesti mintanya dot, tapi sekarang udah enggak, di tas udah ada dot. Pasti dibawain susu sama orang tuanya, dibawain susu sama dot, sama air, udah gitu. Kalau nangis mintanya dot, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Jadi perubahannya satu saudari Nisa. Nah, terus ada apa ya? Ada anak yang ilusan atau gimana gitu ada? Pastinya. Iya. Ya itu misalnya gimana, ya kalau misalnya ilusnya keluar itu tuh kadang gimana sih? Ya harus bilang nggak cici, nggak boleh cici, nggak boleh apa, nggak boleh. Harus benar-benar kalau ada anak yang pengen aja harus cebokin. Banyak. Iya, kalau nggak cebokin gini, kamu tangannya ke belakang, coba sini buru siramin gitu. Kan kayak melatih dia buat cebok sendiri gitu. Karena kalau anak benar-benar belum bisa, baru dicebokin gitu, dipakein celananya lagi. Kalau udah dipakein celana satu, tinggal dibilangin coba celana yang satunya gitu sendiri. Kesabarannya luar biasa ya. Iya. Apalagi ya banyak ya. Anak-anaknya banyak berapa sampai berapa? Kalau Ada aku berapa? pegang satu kelas 17 anak. 17 sana ya. Rewel semua, inusan semua. Wah, gimana tuh ya? Berantem semua. Karena kalau misalnya ada yang ngompol gitu, pernah ada apa enggak? Kalau ngompol sih sama ini belum ya, karena mungkin sekolahnya di pandemi kayak gini kan aku harus shift. Jadi 17 anak itu dibagi dua kelompok. Nah sekolahnya itu juga hari, misalnya kelompok 1 ini 10 orang, itu sekolahnya hari Senin, Rabu, Jumat. Nah satu kelompok lagi yang isi 7 itu sekolahnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu gitu. Jadi kita main shift biar nggak berkerumun gitu kan. Itu berapa jam? Sekarang lagi pandemi jadi cuma 1 jam. 1 jam? Ya 1 jam itu buat diisi hafalan 30 menit, terus nanti tugas 30 menit. Tugasnya itu kayak nggak cuma nulis, nggak cuma gambar, enggak. Kita cuma bermain, kadang kita bermain kreasi. Misalnya kita bermain kreasi dari daun. Daun itu kan kadang menimbulkan warna ya. Nah itu warnanya itu buat mewarnai gitu. Jadi anak tuh tahu nggak kok cuma pewarna gitu ya, menimbulkan warna. Harus kreativitas ya. Iya betul, kreatif, benar-benar kreatif.
Oh iya, dari apa ya? Anak TK itu yang paling penting yang dibangun itu apanya? Karakteristiknya. Oh. Tapi apa? Sudah ada yang kelihatan cerdas atau gimana? Sudah. Ada yang udah panas di SD atau gimana? Sudah. Banyak. Enggak sih, paling cuma 1-2. Ya karena mungkin faktor di rumah sering belajar juga kali ya. Gitu kan, jadi anak kalau sekolah juga udah tahu gitu. Mau belajar gitu ya. Ya gitu, ada anak yang udah siap di SD, ada anak yang masih kayak anak PAUD gitu. Macam-macam. Benar-benar harus sabar. Iya, benar-benar harus sabar banget. Tapi di apa ya, di TK itu umur anak itu mempengaruhi nggak untuk apa ya penerimaan pendidikan dari Iya, dirinya? Pengaruh. Kalau anak yang masih umuran, kan TK kan 4-5 tahun. Masih 5 tahun. Kalau umur kurang dari 4 tahun sama bergaul sama anak yang udah 4 tahun ke atas, itu pasti beda sih. Kayak mungkin di karakteristik bermainnya itu udah beda. Dia masih cengeng, yang satu udah kayak dewasa gitu. Bandel ya. Apalagi anak yang di rumah itu bergaulnya sama anak-anak gede, itu udah kelihatan banget cara ngomongnya, karakteristiknya, terus bergaul sama anak di TK itu gimana, itu udah kelihatan. Tapi apa ya, perlakuan yang paling diingat apa ya, anak-anak ke Mbak Nisa itu apa? Pernah nggak apa ya bilangin, ih gurunya cantik atau gimana? Anak-anak zaman sekarang gitu ya. Iya. Gimana? Dia bilang, aku nggak mau baca sama bu guru itu, aku mau bacanya sama bu guru ini aja. Bu guru itu galak, itu kan enggak gitu. Ada anak yang udah menangkapnya bu guru itu galak gitu. Kalau banyak berarti nggak galak. Iya, katanya. Maunya diajar tambah ya. Katanya gitu. Anak-anak sih ya, orang dia orang dewasa ya. Pilih-pilih itu ya. Tapi ya sih kalau namanya guru yang masih TK pasti harus lembut gitu ya. Nggak boleh kasar. Itu yang kayak gitu biasanya apa yang mau diajarin sama Mbak itu anaknya cowok atau cewek biasanya? Lebih ya cowok-cewek aja sih. Cewek ada. Kalau cowok besarnya nanti jadi fuckboy. Udah pinter. Kalau cewek jadi geng-geng gitu. Wah, aku harus satu geng sama yang cantik-cantik kayak gitu ya. Ih, ada kok yang di TK yang kayak gitu. Geng Udah. Karena dari PAUD-nya dia itu bareng. Nah, ke TK sama kadang ada anak baru lagi kan masuk. Dia kayak masih belum kenal gitu. Juga menselaraskan anak tuh emang kadang susah. Kadang dibilangin ini diajak main, mungkin nggak sreg gitu ya. Kayak ceritanya kita nggak sreg, belum sreg gitu. Ada anak kayak gitu. Terus itu apa ya? Kalau zaman sekarang kan apa ya? Udah beda dari zaman dahulu ya. Kalau dulu kan mainannya masih apa ya? Kalau saya masih mainan tradisional untuk apa ya? Bicaranya itu juga berbeda ya. Kalau zaman sekarang udah kadang-kadang anak TK udah main handphone ya. Untuk pembicaranya itu sudah gimana itu? Perbedaannya itu bahasa sekarang itu gimana biasanya? Pergaulan atau gimana? Enggak, dia tuh kayak lebih tahu. Berarti positif ya? Iya, kadang positif sih, tapi kadang anak TK mainnya TikTok.